sih itu. Ada kita nangis. Ada ibu-ibu nangis. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي. Viral lagi. Kalau viral kan banyak. Ya bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah saya sedikit senang bisa ziarah, bisa berkunjung ke Auladi. Ini saya belum melihat banyak sekolah ini, tapi saya melihat dari tim pengajar sama yayasan. Menurut saya itu menjadi sesuatu yang cukup begitu ya. Karena kalau guru-gurunya memiliki ilmu, memiliki pemahaman, memiliki keimanan, semangat untuk mengajar, kemudian yayasannya betul-betul mukhlis, mewakafkan harta dan segalanya untuk kecerdasan anak-anak kita, maka tanpa saya harus berkenalan lama dengan Auladi dan ikut bagaimana proses KBM di sini, saya bisa mengatakan bahwa aman kita menitipkan anak-anak kita di sini. Tadi saya menyampaikan dalam majelis taklim, anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan di dalam tafsir, jaga diri dan keluarga adalah dengan tarbiyatul aulad, dengan mendidik anak. Adibuhum au adimuhum, ajarkan mereka akhlak, adab dan ilmu. Saya lihat guru-gurunya bahkan ada yang mungkin secara ilmu di atas saya, tapi karena saya lebih tua, cium tangan beliau ke saya. Berarti ini adalah orang-orang yang masya Allah memiliki adibun alim, ya, seorang yang berilmu dan beradab. Insya Allah anak-anak kita juga yang dititipkan di sini akan menjadi anak-anak yang memiliki ilmu, memiliki adab, dan tentunya juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agent of change, the next generation. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayat Buddha yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu, yaitu guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Syukri Al-Bukhari. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam saya doain masuk surga. Jawab salam doang masuk surga ya. Gimana salat, gimana sedekah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya turun aja ke bawah Bu ya. Awatnya melihat ada anak tak sakit lehernya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban wa mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa tafaddal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man sara ala dinihi wa nahjihi amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pembina Yayasan Auladi, yaitu Insinyur Haji Rahmat Utama, Ayah Rahmat. Semoga Allah berikan beliau kesehatan dan mudah dalam aktivitas sehari-hari. Yang sama-sama kita hormati pengawas Yayasan Auladi, Ibu Dr. Gigi Mira. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau dan kemudahan dalam setiap melaksanakan aktivitasnya. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Auladi, Ibu Hajah Linda Chandra Dewi, Bunda Linda. Mudah-mudahan Allah berikan juga kesehatan dan mudah dalam setiap aktivitasnya. Yang sama-sama kita hormati Ketua Operasional
Yayasan Auladi, yaitu Ibu Hajah Riani Anum Paramita, mudah-mudahan sehat selalu Bunda kita. Bendahara Yayasan yaitu Ibu Ana Mariana, Bapak Direktur SIT Auladi Ustadz Abdillah Hurriantoro SPSI, dan juga Ketua Divisi Mutu dan Komunikasi Ustazah Indrianingsih, para ketua, para kepala sekolah, para kepala unit dari TK, SD saya sendiri, SMP dan SMA. Kita doakan guru-guru kita, semoga Allah berikan kesehatan dan kemudahan dalam aktivitasnya. Yang saya hormati para ketua komite, ketua ISO dari TK, SD, SMP, SMA yang luar biasa. Dari pagi, Masya Allah, mungkin anak-anaknya masih ditinggal, masih tidur ibu ya. Udah nyampe sini, udah beberes ini, Masya Allah ya. Beserta para pengurusnya, mudah-mudahan kita doakan segala yang diberikan untuk sekolah SIT Auladi ini, Allah jadikan setiap langkahnya, setiap pikirannya, setiap hartanya, dan semuanya Allah berkahi semuanya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati seluruh guru Sekolah Islam Terpadu Auladi dari TK, SD, SMP, SMA. Kita doakan guru-guru kita, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, dan diberikan keberkahan rizki, keberkahan waktu dan seluruhnya untuk guru-guru kita. Yang saya hormati para orang tua murid, ayah bunda, beserta para jamaah, para tetangga di lingkungan Sekolah Islam Terpadu Auladi. Mudah-mudahan yang hadir semua di sini Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan, dan insya Allah Allah jadikan kita semua menjadi umatnya dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar ayah bunda semuanya, sehat? Masya Allah, ada yang fantastis, sukses. Luar biasa. Mudah-mudahan sebagaimana motonya luar biasa, kita semua yang menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Sudah muncul, alhamdulillah. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah, beserta ayah Rahmat, Bunda Linda, Bunda Mira, Bunda Mita semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Ustaz Sulkinya lagi OTW, tenang aja. Ini kayaknya mungkinnya kok Ustaznya lagi gitu. Ustaz Sulkinya sedang OTW, insyaallah. Mudah-mudahan beliau dalam perjalanan Allah selamatkan dan bisa bertemu kepada kita. Bukan ini, bukan. Jangan nengok. Baik ayah bunda semuanya, saya berdiri di sini selaku Ketua Dewan Masjid Auladi. Bukan Dewan Masjid Indonesia, bukan. Dewan Masjid Auladi yang yayasan menunjuk saya untuk bisa menjalankan takmir masjidnya, dan dalam hal ini adalah kondisi masjid kita sedang dalam pembangunan. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kalau ayah bunda mungkin melihat di sebelah sana, di belakang gedung ini ya, di belakang di pojokan sana sudah berdiri Masjid Auladi, gitu ya. Yang kita bayangkan adalah yang pertama, ketika kita ingin memiliki sebuah rumah, apakah dia tipe 21, tipe 34, luas ukuran 60, 78, 90, 120, 500, itu kira-kira cicilannya berapa lama ya bunda? Bahkan sekarang ada yang sampai 20 tahun. Lebih jauh lagi, Masya Allah. Ini kita untuk rumah di dunia saja, ini kita harus berupaya dengan semaksimal mungkin, walaupun gaji kita tinggal dikit sisanya, yang penting bisa buat rumah. Tapi ini adalah rumah kita, insya Allah menjadi rumah yang akan menjadi rumah kekal abadi kita di surga, yaitu masjid. Makanya itu ayah bunda semuanya, kami di sini berupaya. Insya Allah sebentar lagi masjid kita akan jadi, insya Allah. Baik ayah bunda semuanya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan insya Allah di masjid Dewan Masjid Auladi ini tidak hanya untuk pembangunan, tapi juga terutama adalah untuk syiar dan juga makmur. Ya, memakmurkan masjidnya. Makanya nanti akan ada
Majlis Ta'lim Auladi. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum Syekh Ustaz Subki Al-Bukhari. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun mengkudu. Tangkap itu daun salam, daun mengkudu. Mudah-mudahan Pak Ilham sehat selalu. Buah mangga, buah duku. Mudah-mudahan Bunda Mira sehat selalu. Ya. Nah? Ya mudah-mudahan sehat selalu ya. Waktunya udah habis. Ahlan wa sahlan, al-mukarram Ustaz. Nunggu di ruangan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama menghidupkan majelis taklim Masjid Auladi. Semoga apa yang sudah pernah kita sukseskan dulu, kita bisa kembali menghidupkan Auladi. Kita kerja sama-sama, kita menghidupkan silaturahmi. Mungkin bisa kita kerjasama dengan ibu-ibu majelis taklim di sekitar Auladi, gitu. Kita bisa mengadakan program-program. Nanti saya dan teman-teman yang lainnya minta kerjasamanya dengan bunda-bunda dan ayat semua untuk mengizinkan istri-istrinya menghidupkan majelis taklim SDK Auladi. Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu tausiah agama dengan tema keluarga dihidupkan surga yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Subki Al-Bukhari MA. Kami persilakan kepada beliau pada tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ayahanda Rahmat, yang saya hormati Ibunda Linda Ketua Yayasan, yang saya hormati Bapak Ustaz Ilham MPD, yang saya hormati segenap asatidzah Ustaz Habib, Ustaz Afiq, Ustaz Zaki dan Ustaz Syekh Hadi LC beserta para guru dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang amin dikit? Aminnya orang antum Ustaz. Baik, enak banget ya suasana pengajiannya kayak gini ya. Teduh gitu sambil sesekali daun jatuh dari atas gitu.
Ini kayaknya the real jannah gitu. Boleh diri gini? Ini kayaknya enak banget, nyaman gitu. Kita ngaji sampai 8:30 juga siap ya. Baik, bersyukur. Saya selalu bilang sehat aja mama. Ya, dulu ada artis kita sakit setahun dibawa ke Singapura, biayanya lebih dari 20 miliar. Di 20 M kalau kita beli cilok, kita tuang di tumpahin di Al-Auladi, saya yakin anak-anak bisa mati cilok. Apalagi nikmat-nikmat Islam ya. Sehat aja 2 tahun kita dipilih jadi orang yang selamat dari pandemi ya. Karena teman-teman kita banyak yang pulang, apalagi catatan MUI selama pandemi gak kurang 900 ulama meninggal. Dan tadi saya sempat buka karena temanya keluarga yang dirindukan surga, ada hadis yang populer ya, yang tentang al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafarin. Itu saya buka komennya Prof. Mustafa Ali Yaqub dan Dr. Kiai Haji Lutfi Fatullah LCMA Alifil Hadis. Komentarnya la yujad fi kutubis sunnah, ya, tidak terdapat di dalam kitab sunnah, tapi kalau isinya sih bagus gitu. Yang dirindukan surga, talil Quran, orang yang baca Quran, ya, kemudian hafidul lisan, ik'amul ji'an, ya, menjaga lisan, ngasih makan orang miskin, ini semuanya bagus. Tapi kalau itu disebut sebagai hadis, salah satunya selain Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub, Dr. Lutfi itu juga ulama hadis, itu meninggal di Juli kemarin, pas lagi Omikron ya. Karena kan di kita kan ada fase-fase, jangan awal yang langka masker, ya pas Omikron karena yang langka minyak goreng juga kemarin. Jadi waktu barengan saya kena Juli, asisten saya bulan bulan Aprilnya tuh meninggal. Kemudian kita di Juli itu bareng Dr. Haji Taufik Ulaimi, ahli fikih, Profesor Dr. Huzaiman Tahidoyanko, doktornya tafsir dari Al-Azhar. Ya, makanya kehilangan yang sangat besar ya. Makanya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa memperbaiki diri dan membawa bekal yang banyak ya. Dan alhamdulillah bukan cuma dikasih sehat, kita juga tetap ya dan selalu istiqomah dalam keimanan. Karena saya selalu bilang harga iman kita itu lebih mahal dari emas segede dunia ini. Ya, Al-Imran 91 menyebutkan bahwa harga iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Emas kilo berapa sekarang? Wah, Allah ini emasnya kiloan semua. 2019 itu harga emas 2 bulan sebelum haji masih 650 juta. Saya ditawarin kredit emas dari Bank Syariah 650 juta, DP berapa gitu ya. Saya cuekin aja, berangkat haji, pulang haji, di telepon lagi ternyata harga emas sudah 1 miliar. Dia bilang, Ustaz nyesel kan, kemarin kalau 650 dibeli sekarang 1 M, dalam hitungan berapa bulan udah untung 350 juta. Maka kemudian saya nyesel, kenapa saya nggak punya duit? Ya kan karena nggak punya duit saya nggak beli gitu. Tapi sempat turun-turun, sekarang lagi naik lagi nih 900-an ya, 900-an juta per kilo. Ya, ya kalau di sini ngomongnya jangan gram, dengan kelasnya kelas
pakai anting 45 kilo ya. Dan harga iman kita lebih mahal dari emas sejadinya ini. Makanya alhamdulillah anak-anak kita dididik di auladi, ya, maknanya juga ngaji. Mudah-mudahan kita jadi orang yang istiqomah, ya. Dan kalau kemarin yang sempat viral ya Bu, bukan cuma yang nyanyi wong-wongen kok dibanding. Assalamualaikum. Tapi juga kemarin ada Ustazah Hajah Taslimah di Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah, habis khotmul Quran baca wa ilahukum ilahu wahid inna lillahi. Ya Rabb, saya ketemu sama anaknya, Ustazah juga penyuluh agama di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saya nanya, "Mak, kebiasaannya apa?" Mak tuh kalau nggak ngaji, belajar ngaji, ngajar ngaji. Pantes meninggalnya juga lagi ngaji. Ya, karena innallaha idza ahabba 'abdan asalahu atau ista'malahu. Nanti Ustaz Hadi yang akan yubayyin hadzal makna. Kenapa asalahu? Allah kalau cinta sama satu makhluk, satu hamba, meninggalnya itu ista'malahu atau asalahu, maknahu yuwaffiquhu lil 'amalil khair qabla mauti. Menempatkan dia untuk beramal baik sebelum meninggal. Ya. Nanti saya kirim lewat WA, ada di Maroko. Ini bukan karena Maroko masuk semifinal. Ya, karena sekarang ini dia pada demam Maroko kalau bapak-bapak. Ya. Ibu-ibu mungkin dilarang Maroko kayaknya ya. Halo. Halo Bu. Jadi ada juga di Maroko kisahnya. Nanti saya kirim aja tuh videonya. Orang karena istiqomah sampai terakhirnya dia bisa sujud di Masjidil Haram, ya, dan mengakhiri kehidupannya dengan cara yang sangat luar biasa indah. Jadi dia tidak begitu aja bisa orang tenang, apalin aja, ya. Pertanyaan malaikat gampang, ya, kecil gak bisa, ya. Apalagi kalau mama yang latahan ditanya sama malaikat man rabbuka, kamu nanya, udah siap-siap, kamu bertanya-tanya. Bu, halo, masih hidup? Orang solehah tuh kelihatan dari cara dengerin ceramahnya, matanya merem, kayaknya meresap tuh, dan hatinya terus berkata-kata kapan ditutup doa. Jadi Bu, saya tanya nih, ngaji, belajar ngaji, ngajar ngaji. Kalau itu kan hadis. Orang tuh ya kalau dipilih oleh Allah menjadi orang baik, yuwaffiquhu lil 'amalil khair qabla mautih. Jadi kan orang itu semua tergantung ujungnya. Dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah ada hadis orang yang udah sejengkal lagi dengan surga, tapi di ujung ya'mal bi'amali ahli nar, beramal dengan amal perbuatan ahli neraka. Di ujungnya akhirnya adkhalahullahu nar, dia dimasukkan ke dalam neraka. Tapi ada orang yang hatta bainahu wa bainan nar illa dira', jarak antara dia dengan neraka itu tinggal sejengkal, tapi di ujungnya ya'mal bi'amali ahli jannah, beramal dengan amalan ahli jannah, fa'adkhalahullahu jannah. Ya. Nah, tapi kita tak bisa. Ya, ntar aja deh, kali aja kita di akhirnya tuh husnul khotimah. Yaitu harus diusahakan. Si ibu ini aja kerjaannya ngaji, belajar ngaji, ngajar ngaji. Saya ketemu sama anaknya. Iya. Gak ngaji cuma kadang-kadang ada orang ngaji kayak Bismillahirrahmanirrahim.
Mak, sinetron mulai. Sadaqallahul azim. Lumayan, bismillah berapa huruf tuh ya. Kali aja 10, karena wal hasanat bi asyri amsalihah. Ya, ibu ini juga kerjaannya gitu. Hadirnya, pulangnya juga sambil baca wa ila hukum ila huwa. Saya ketemu ketua MUI Depok, ketua NU Jakarta. Ya, saya tanya, Kiai, kalau wa ila hukum ila huwa itu bisa kita samain sama la ilaha illallah enggak? Sebab kalau bisa disamain sama la ilaha illallah, masya Allah, jaminannya dapat jannah. Ya Bu. Dan saya pernah hadir di pengajian ibu-ibu ulang tahun majelisnya yang ke-10, udah 10 tahun ngaji. Itu ketua panitianya nganterin makanan, kakinya disambut karpet. Saya pikir dia mau bilang innalillahi, nggak tahunya begitu nyangkut dia ngomong kodok. Saya bilang, Bu, itu kalau jadi kalimat terakhir kita. Ya, kalau ilah hukum ilah wahid itu udah jelas. Ya, kalimatnya. Kalau kodok kan pasti dipanggil, cuma kodok semua. Perlu audiensi dulu. Apa yang maksudnya kodok? Baik, alhamdulillah. Kemudian keluarga yang diridhokan surga. Mungkin saya langsung tadi surat At-Tur ayat 21. Kalau disebut walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, orang yang beriman diikutin sama anak-anaknya, ya, sama auladi, anak-anak kita diikutin apanya? Imannya. Ya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, ya, diikutin sama anak cucunya iman, keluarga. Ya, nanti insya Allah masuk ke dalam surga bersama dengan keluarga. Dan kenikmatannya nggak dikurangin satu sama lain, bapaknya nggak dikurangin, anaknya nggak dikurangin. Ya, semuanya masya Allah berkumpul dalam surganya. Berarti kalau keluarga itu mau jadi keluarga surga adalah keluarga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini pesan-pesan banget nih. Apalagi bapak-bapak yang tiap Jumat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Biarin deh Bu, gaji suami kita cuma 60-70 juta sebulan, yang penting kita terima. Ini mohon maaf kalau terlalu rendah ya, karena itu saya mengukur sama standar saya. Kalau lagi ya 70 gitu kan. Ini saya ngambil rank rata-rata orang biasa gitu. Yang penting beriman. Saya dari Cianjur kemarin, tanggal 12 kita kasih bantuan, sebelumnya kita lelang. Nanti saya juga izin buku saya harganya nggak seberapa, tapi di sini saya mau jual 150.000, tapi sebagian besarnya itu untuk masjid kita ya, insya Allah jadi wakaf buat ini. Kemarin tuh waktu buat Cianjur, buku saya itu dijual 300. Minyaknya habis, masih ada di Bogor. Kemarin harga minyaknya cuma 150, saya jual 500 juga, dan banyak yang beli. Kemudian dibawa tanggal 12, kemarin saya tanggal 13 Kampung Akbar, ya, dari rumah hancur ya. Ya alhamdulillah, walaupun kemarin saya baca juga di media sosial, tahu benar tahu enggak, kemungkinan Jabodetabek. Ya Allah, mudah-mudahan Allah angkat cabut ya, dengan sedekah kita insya Allah semuanya bisa terhindar dari kita. Amin. Ya Rabbah, melihat rumah yang rubuh, hancur, longsor, ya rata, ya masya Allah. Ya kemarin saya kabur itu ya, di sana, alhamdulillah sambil istighosa, sambil zikir, sambil munajat. Karena tidak ada tempat lagi berlari kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah makanya ini yang pertama, keluarga kita harus kita wariskan ini. Dan kemarin
jadi apa, bintang iklan sabun colek, terus suruh pakai UKMC My Ketek sambil nyuci gitu kan, pakai sabun colek, dikasih 500 juta, mau gak? Semua teriak lama, 1 miliar. Begitu 5 miliar, suara tidak agak kurang. Tapi ternyata walaupun sampai 10 miliar, semuanya nolak, karena iman lebih mahal. Dan gak ada tuh walaupun nenek-nenek muter dari belakang, Pak Ustadz tawaran itu kalau berlaku saya aja yang maju. Ya karena iman lebih mahal dari semuanya, gak bisa ditukar. Karena orang kalau udah punya iman, kalau dia gak sholat aja, gak puasa, gak zakat, dia masih bisa masuk surga. Tapi lewat neraka dulu. Iya kan, kalau mau langsung ya ikuti iman kita dengan amal sholat. Jadi keluarga iman. Kita orang tua, apalagi ibu nih, ya, lalu madrasatun idza a'adatta sya'ban tayyiban akhlaq. Ibu nih kayak universitas, menanamkan keimanan kepada anak. Ini sekarang lagi viral juga nih, mak-mak nih ngarokok nih. Sampai ada yang bilang, kenapa menang sampai saat ini? Karena mereka memuliakan ibunya. Ya, apalagi mereka tinggal di lingkungan dia di Eropa dan lain sebagainya, tapi dia ternyata warisan keimanan dari orang tua, dia itu tetap membekas di dalam hati. Mudah-mudahan anak kita juga udah dipilihin sekolah yang bagus. Tadi saya ngobrol ya sama para ustadznya itu lebih hebat dari saya, makanya ibu nitipin ya di sini, insya Allah mereka akan mendapatkan ilmu-ilmu yang akan jadi ilmu yang memberikan manfaat buat anak-anak kita. Amin. Ya Rabbal. Kemudian yang kedua, kalau kita baca hadis, kalau di hadis yang dibilang lagi jadi itu sunnah, nggak ada di dalam kitab sunnah. Tapi kali Quran, membaca Quran, kita bisa dapat dari hadis-hadis yang lain kan, Pak? Bukankah kalau keluarga kita mau berkah, keluarga kita jauh dari kesulitan, ya, dan keluarga kita atau rumah kita jangan jadi rumah kosong, rumah rusak. Itu rumah rusak, kosong lama. Saya pernah syuting di daerah Cianjur yang dulu pernah dipakai syuting pepesan kosong. Di TPI dulu bolot, malih, ya, itu mungkin itu belum pada lahir. Ya, di tahun 2013 itu saya syuting setelah mungkin 10 tahun gak dipakai. Begitu masuk aja tuh rumahnya, ya gak enak deh. Kayaknya rumah lama gak ditempatin, saya cari yang lain. Dan menurut beberapa kru yang harus tidur di situ, dia lagi tidur, tahu kerannya sendiri, ya, tahu-tahu ada yang dipindahin, kan rumah itu kalau kosong. Ustaz Arifin Nugroho kalau nggak salah, LC dia lagi ngambil dokter di Syria, yang bawain acara Trans TV itu, atau Trans TV atau surga, Hazana, ya, dia lagi kuliah S3 di Syria, sempat di Instagram. Ya, tempat-tempat setan di rumah kita. Di samping kamar mandi adalah tempat tidur yang nggak dipakai lama. Ya, itu dijamin itu jadi tempatnya dia. Maka ambil air bercincin sambil baca ayat setiap 3 hari sekali atau di. Ya, nah kita juga tahu bahwa pernah Nabi menyampaikan tawiru buyutakum bisolat wa tilawatil Quran. Berikan cahaya di rumah kita dengan sholat dan baca Quran. Kita tahu bahwa setan akan berlari dari rumah yang dibacakan surat Al-Nahl. Berarti setelah kita menjadi keluarga yang beriman, kita jadikan rumah kita adalah rumah yang dibacakan Al-Quran.
Ibu kalau mau majang-majang benda seni juga cari, kalau saya lebih aman misalnya kaligrafi, ya jangan orang lagi. Dulu saya pernah di Masjid Sunda ada ustazah, kalau saya sebut pasti kenal, dia bilang nggak apa-apa, itu kan seni. Tapi kalau saya, apalagi perempuan biasanya kalau yang dipajang patungnya di rumah itu nggak pakai pakaiannya, ya patung begitu. Karena ada juga keterangan bahwa setan, bahwa malaikat innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun. Malaikat nggak mau masuk. Nah kalau malaikat nggak mau masuk, yang dominan di situ setan, yang disiplinnya setan, akhirnya kita tahu keluarga itu jadi keluarga yang terpengaruh oleh setan. Dalam Al-Quran dikatakan waman ya'su, ini dalam surat Az-Zukhruf, waman ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa aja yang ini kritik buat kita yang enggak baca Quran, itu dia ditemenin oleh setan. Nah kalau keluarga itu rumahnya enggak dibaca Quran, dia yang enggak baca Quran, dia yang enggak zikir, keluarganya jadi keluarga yang dipengaruhi oleh setan. Ya, ini juga mudah dikuasai oleh setan karena ayatnya nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Ya, dijadiin setan jadi temannya. Setan mungkin jadinya gampang marah. Iya, mungkin jadinya anaknya mungkin aktif ya. Oh kamu ini kadang-kadang mungkin nyumpah sama anak. Padahal itu sangat berbahaya kalau dilakukan oleh seorang ibu. Karena dakwatul walid li waladihi mustajab. Doanya ibu sama anak itu mustajab. Makanya saya pesan sama istri saya kalau dimarah, mulut harus tetap terjaga. Walaupun sambil nyubit, soleh. Walaupun diperiksa biru, begitu diperiksa di sekolah, kenapa tuh biru? Akhirnya nggak soleh, Bu. Ya, jadi setelah beriman jadi keluarga atau rumahnya jadi rumah yang dikasih cahaya Al-Quran. Ya, dan Quran itu jelas wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Quran itu Qurannya berkah. Kalau rumahnya berkah, insya Allah penghuni rumahnya juga jadi berkah. Tinggal di dalam rumah itu jadi adem, jadi tenang. Ya. Dulu Bu, halo, masih hidup? Sekarang sih alhamdulillah saya ada rumah yang nyapuinnya itu capek. Ya, tapi dulu awal-awal nikah rumah saya RS. Rumah sangat susah selonjong atau rumah sangat sedikit semennya. Tapi kalau bercahaya, berkah, kita tenang di situ. Orang mau bilang apa ke rumah saya mas strategis dekat kemana-mana, dapur dekat, ke semua dekat. Kita mau lihat aja mau gayung kepengen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum tentu orang yang rumahnya mewah megah itu bisa memberikan kedamaian, bisa memberikan ketentraman. Belum. Tapi kalau rumahnya, apalagi selama pandemi katanya angka perceraian meningkat ya, karena semuanya pada di rumah, yang dilihat golandi murahnya. Tapi kalau ini kan keluarga-keluarga yang masya Allah malah jadi quality time, malah jadi enak, jamaah bareng di rumah sampai Idul Fitri, Idul Adha aja yang mungkin anak-anak yang di aula dibayar khutbah kemarin. Karena saya punya sekolah SMP juga di Bekasi, ya itu alhamdulillah laporannya bapak-bapak bilang alhamdulillah ya Ustaz, saya nggak bisa jadi khotib anak saya karena di tempat saya itu juga ada kebetulannya adalah public speaking, bisa Quran walaupun cuma 3 juz, mungkin di aula ini standarnya berapa juz hafalan kan SD, tuh 2 juz itu kalau dibaca 2 juz Bu itu 40 halaman.
Alhamdulillah. Ada orang tua yang udah langsung lempar anduk kalau sudah jadi imam. Ya, walaupun istrinya sih support suaminya. Udah mas, saya tuh paling favorit imam di keluarga tuh sebetulnya cuma suami saya, Pak Ustaz. Karena suami saya tuh kalau baca ayat yang kulul, yang adem. Kalau anak saya, ya, karena dia hafalannya 3 juz pun, ya, paling enggak dia baca, ya kan, tabarok, atau dia baca Al-Mutaffifin, ya. Kalau suaminya kan enak, Wallahu ahad, nyanyiannya, adem. Ada bapak-bapaknya, alhamdulillah Pak Ustaz, di sekolah ini anak saya jadi dia khutbah, dia iman. Waktu gerhana kemarin, ya kan panjang dulu. Ada banyak orang yang di apa ya, kalau kira imam panjang itu pada protes. Saya pernah terawih di masjid saya panggil imamnya hafal Quran. 2 rakaat aja dibaca Ar-Rahman, ibu-ibu langsung WA, Pak Ustaz tolong imam itu jangan dipakai lagi. Berharap kemarin anak-anak imamin panjang bisa. Ya karena kan sampai hatta yang dikasih Pak, sampai gerhananya selesai. Ya kalau ibu-ibu di sini sih insya Allah. Kalau saya pernah bu sholat gerhana Al-Imran 200 ayat yang baca Ustaz Muzammil Allah yarham meninggal. Saya nggak berasa takut. Saya ingat-ingat di ruang UKS aja. Berarti lu pingsan. Jadi baru 100 sudah digotong. Dia nggak berasa apa-apa. Bu, halo. Alhamdulillah dari di sini belajar ngomongin bahasa Arab. Ya, insya Allah gaulnya internasional. Ya, Inggris, Arab udah selamat deh. Kalau dia mau kerja di mana aja, mau jalan ke mana aja. Ya, insya Allah. Nah, kemudian setelah kita jadikan iman di keluarga, kita kontrol. Ya, kemudian Quran, dan yang ketiga jangan lupa hadikan nawiyu buyutakum bis-salati wa tilawatil Qur'an. Kita sholat. Karena kalau SD kan 7 tahun itu mulai disuruh. Kalau 10 tahun belum juga, itu kita harus lebih keras lagi. Ya. Kalau dalam hadisnya kan dikatakan mulu auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Yang wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Malahan suruh dipukul dia anak, ya pastinya pukulannya bukan memberikan luka. Ya. Insyaallah berani. Jangan dia pukulannya, gitu ya. Supaya apa? Supaya keluarga kita adalah keluarga yang menjadi keluarga surga. Kemarin ada yang begini ditanya waktu podcastnya sama Pak Haji Roman Rahmat, ya, habis saya ternyata ada artis lain, saya nggak tahu sebut namanya. Dia bilang, oh saya sholat masih bolong-bolong, tapi saya akan tampil dari yang lain. Kata Pak Haji, nggak bisa, sholat nggak bisa ditampil karena dia walukayu hasabu bihi abdi yawmal qiyamah. Yang paling pertama ditanya di hari kiamat sholat. Kalau sholat bagus, bagus namanya. Maka kita kontrol. Saya suka ngiri sama keponakan saya yang hafal Quran. Bapaknya itu ngebangunin subuh, anaknya masih tidur digendong supaya ikut sholat subuh berjamaah di masjid. Iya. Dulu waktu saya kuliah ada namanya Dr. Muslim Abdul Karim LCMA. Beliau waktu kita tanya di mana dia ngebangunin anaknya, oh kadang-kadang dibangunin dengan lembut, kemudian tangannya diambil seperti main panco gitu. Kalau keras berarti dia udah siap bangun. Oh berarti dia udah bangun. Ya, setelah kita wariskan mereka keimanan, kemudian Al-Quran, as-salat,
Kemudian yang terakhir saya mau tutup dengan satu hadis sahih ya, yang menyebutkan bahwa surga itu punya 8 pintu. Karena surga punya 8 pintu dan ternyata pintu surga itu memanggil, ya wali dengan man anbaqa zawjaini, yang ini siapa yang menangkahkan sepasang. Ini sepasang apa aja nih? Ya, saya sendal. Kalau sendal pasti sepasang. Kalau Ustaz saya sedekahin sendal tuh 1. Ya 1 doang nggak ada harganya, harus pasang. Ini maksudnya sih kalau saya lihat dari pemahaman hadis itu, kalau misalnya ngasih kuda masih 2. Atau juga ada yang memahami dia continue beramal soleh, continue bersedekah. Kemudian dilanjut ya hadisnya, man kana min ahli sholat du'a min babis sholat. Dia ahli sholat dipanggil dari pintu sholat. Min ahli siyam du'a min babis siyam. Min ahli jihad du'a min babil jihad. Ya, min ahli sadaqah du'a min babis sadaqah. Jadi ini selanjutnya supaya keluarga kita adalah keluarga surga, kita hidupkan selain tadi ya, sudah Quran, sholat. Juga berikutnya ya, kalau jihad, anak-anak ibu lagi belajar itu lebih jihad. Mungkin pulang kecapean, aduh mah, atau aduh mi, hafalannya lagi ini, itu disupport. Kadang ada orang tua begitu anaknya ngeluh, emang nih guru nggak tahu nih, anak capek. Padahal justru mereka sekarang dikasih pendidikan kayak gitu untuk kebahagiaan mereka nanti. Dr. Orni di dalam bukunya La Tahzan pernah menulis tentang teman kuliahnya dia. Teman kuliahnya Dr. Orni itu kalau dibangunin, mungkin kalau subuh jam 4-an lebih, dibangunin jam 2, jam 1, suruh tahajud. Kemudian kata anaknya, temannya Dr. Ali Dr. Orni, ya Una, gak nih asdari, ibu biarin saya istirahat dulu, kan kalau subuhnya jam 4, jam 3 masih bisa. Kemudian apa kata ibunya? Inna ma'uki itu kali rohati. Ibu membangunkan kau buat istirahat Una, karena dunia ini darul amal, dunia ini tempat beramal, tempat sampai. Inna ma'uki itu kan lirohatika, lirohatika fil jannah. Idza wada'ta qadamaka fil jannah irtahka. Kalau kakimu sudah sampai di surga, baru kamu rehat, baru kamu istirahat. Kalau di dunia ini tempat kamu beramal. Jadi ibu kalau anaknya apalagi anak-anak udah overload nih mah, capek kerjain ini segala macam, disemangatin sama kita. Karena lam yadhkur ta'lim wa tasyabahi, siapa yang belum merasakan makhluk getirnya belajar waktu dia muda. Nauzubillah. Ya, ini ada banyak tuh Imam Syafi'i di dalam diwannya tuh. Kalau anak muda nggak mau belajar, malahan dikatakan fakabir alaihi arba'ati wafatihi. Sholatin jenazah aja deh, karena masa depannya bakal suram. Punya ilmu aja belum tentu dia bisa melewati kehidupan dengan mudah. Apalagi masa yang akan datang dia tak punya ilmu. Ilmu mah bu. Ini saya lagi ngurus keberangkatan umroh Desember. Kebetulan ada yang minta 4 orang dibimbing pakai bisnis kelas. 1 orang bayar 117 juta, berempat berarti hampir setengah miliar. Saya yang mengikut ke bawah. Haji kemarin 350 juta. Karena saya suruh bawa, saya gratis. Malah saya bawa istri saya, yang bilang udah gratis juga. Masya Allah, dengan ilmu jadi ya, alhamdulillah. Padahal modalnya dikit, asal mereka punya ilmu. Nah, makanya, halo, jihadnya bisa jadi jihad anak-anak kita adalah jihad ta'lim, jihad menuntut ilmu. Karena jihad macam-macam, selain jihad ta'lim, selain jihad pertempuran di jalan Allah, ada juga mungkin jihad iktisadi, menuntut apa? Jihad ekonomi. Kemarin tuh waktu di Cianjur saya ketemu sama timnya Al-Bahjah, Babu Yahya.
Dia bilang gini, Ustaz, kalau bang itu alhamdulillah. Jadi Ustaz udah gak mikirin nyari duit. Ada tim yang mencari sebulan paling enggak makan amalnya sampai 2 miliar. Nanti kemudian dibawa ini dibawa ini. Oh, Masya Allah, itu luar biasa banget. Itu bagian dari jihad iktisadi. Ya Bu, karena orang-orang kaya kemudian support, bangun, ya perekonomian itu juga bisa menjadi jihad. Dan jangan lupa pintu surga akan memanggil orang yang ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah, orang yang jihad dipanggil dari pintu jihad, dan orang yang berpuasa dipanggil dari pintu ar-riyah. Insya Allah kalau kita sudah punya satu pintu yang bisa manggil kita, insya Allah kita jadi orang yang masuk surga bersama keluarga. Amin. Bu, kalau Sayyidina Abu Bakar kata Nabi, waktu kira-kira ya Rasulullah, ada nggak orang yang dipanggil dari seluruh pintu surga? Kata Nabi, arju an takuna minhum. Aku berharap engkau Sayyidina Abu Bakar termasuk orang yang bakal dipanggil dari semua pintu surga. Hebat ya Bu. Kita dipanggil dari salah satu aja, Masya Allah. Abu Bakar masuk semua karena as-siddiq, ya, belum apa-apa, beliau duluan. Abu Bakar itu kan lakob ya, Ustaz ya. Nah, bukan nama aslinya Abu Bakar, karena dia itu apa aja yang paling duluan, beriman duluan, sedekah duluan, apa aja duluan. Dia Abu Bakar, dia tuh kalau kebaikan selalu jadi pemersatu. Ya Bu, nah makanya beliau dipanggil dari semuanya, insya Allah, karena Rasul dia paling enggak deh kita dari pintu puasanya, ya. Karena tadi saya dengar juga Pak Ustaz ceramah di keluarga besar Al-Auladi ini nggak usah lama-lama, di sini udah soleh. Ibu-ibu di sini belum ajar aja udah pada sholat. Alhamdulillah. Iya, sholat sunnah dulu. Alhamdulillah. Makanya mudah-mudahan ada satu pintu yang kita masuk bersama dengan keluarga ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau ahli sedekah Sayyidina Utsman, Masya Allah, hotel wakaf masih berdiri di Madinah. Wakaf Sayyidina Utsman. Dulu yang diwakaf-wakafkan dari beliau masih hidup, ya sumurnya, kebun kurmanya, karena masih ada sampai sekarang dijaga. Ya. Malah ada yang mengatakan rekening atas nama Sayyidina Utsman masih ada. Masya Allah, orang yang udah meninggal, rekeningnya masih hidup. Kita orangnya masih hidup. Ada ibu-ibu nangis, saya pikir habis baca Quran, habis baca buku tabungan. Makanya Bu, ini mudah-mudahan kita punya amalan spesial. Ya, didik anak-anak kita dengan bagaimana mereka alhamdulillah dipilih sekolah yang baik, mereka bisa baca Quran, mereka menghafal Quran. Karena Al-Quran tidak ada di dalam hati mereka, insya Allah hidup mereka tidak akan susah. Karena biasanya itu yang susah kalau dia jauh dari Quran. Dalam surat Taha ayat 124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Alhamdulillah. Makanya ini orang yang Masya Allah mukanya nggak ada yang susah. Alhamdulillah. Enak ya Bu, pengajiannya kayak gini, angin semilir. Alhamdulillah. Ya, mungkin sudah setengah 12. Belum. Nggak, saya cuma pengen cek aja. Jamnya benar apa enggak? Nah itulah, mudah-mudahan kita ada amal unggulan kita. Ya Bu, mau zikirnya, wiridnya, tahajudnya. Jadi, saya pernah ketemu sama ibu-ibu hasil ujian satu gubernur di Indonesia. Pengajian ini saya bilang, Pak Gubernur kasih dong salah satu yang hadir nih hadiah haji waktu itu. Oh, akhirnya diundi, keluar ibu-ibu. Ternyata dia orang, Masya Allah, benar-benar gak punya. Ya, akhirnya saya tanya, ibu punya amalan bulan apa? Ternyata dia punya amalan bulan. Dia punya amalan spesial. Ya, malam dia biasa banget zikir malam, zikir dan itu rutin tiap hari. Pantes dipilih Allah. Dan yang tadi dalam video
yang saya bilang nanti saya bagi itu ulama di Maroko, ya, cerita dia bermimpi didatengin Rasul. Insyaallah orang soleh itu yang mimpinya didatengin Rasul, ya, kita kadang-kadang mimpi didatengin dan kolektor. Bu, didatengin Rasul sambil ngomong, Anda bulan, ibn bulan, ahli jannah. Si bulan bin bulan itu ahli surga. Besoknya mimpi gitu lagi. Sampai 3 malam. Akhirnya dia mempersiapkan diri untuk berangkat umroh karena orangnya dibilang di Saudi. Orang tersebut tinggalnya di Saudi. Dia berangkat umroh. Selesai umroh, dia cari ustaz-ustaz di situ. Karena dia pikir namanya orang calon ahli surga dengan mazhar yang soleh, seorang yang memiliki ilmu kata jenggotnya juga tebal, gitu kan, kemudian pakai imamah, bajunya putih. Ternyata ditanya nggak kenal semuanya, ada orang bulan-bulan. Akhirnya dia nggak putus asa nyari sampai di suatu hari, di suatu karya dia nanya dan orang itu tahu kenal nggak sama bulan. Kita bahas hadar rajul, kamu cari orang ini. Hadar rajul la yunasibuka. Ini orang gak cocok sama kamu. Ini orang kharban, hadar rajul kharban. Ini orang yang la yasluh, la yunasibuka. Gak cocok yang berteman dengan kau. Kau nyari orang kayak gini. Akhirnya saya mimpi. Akhirnya dia datang ke rumah. Benar ada dia, karena penampilan begitu dan dia sendiri ngaku saya ini tetanggaan sama Masjidil Haram aja nggak pernah sholat di Masjidil Haram. Dia bilang berupa anak abjaru saksin fil alam. Ya. Saya ini mungkin orang yang paling ahli maksiat kalau enggak ini. Rasul bilang begini, Anda kafir, kamu dusta. Tidak mungkin saya adalah ahli jannah. Enggak. Dia bilang, anak, nggak aksimu. Aku nggak berdusta. Begitu yang aku dapat. Akhirnya dikorek-korek. Ternyata dia nggak punya amalan kecuali ada satu amal. Jadi dia kalau tiap bulan gajian, gajinya dibagi 2 dan dibagi sama tetangganya yang janda yang meninggalkan anak-anak yatim. Dia belum mungkin karena ini. Akhirnya ayo kita ke Masjidil Haram. Ayo kalau gitu kita ke Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram. Sholat rubaiyah, sholat yang 4 rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat kelima, sujud. Ternyata di situ dia berkata, Masya Allah, tadinya dia akhlaknya buruk karena dia punya kebiasaan menyakiti. Dia kemudian akhirnya kipisnya juga Masya Allah setelah dia tobat karena dia bilang Masya Allah Rasul itu saya kayak saya udah kayak ini aja. Dia bilang saya adalah yang akhir. Ternyata di rakaat terakhir di sujud sholatnya dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini istiqomah nyari itu. Ada lagi satu kisah diceritakan oleh Syekh Mabamisi, Imam Masjid Kuba di tadi. Di sini ada berapa orang yang belum haji? Baunya bau haji semua. Ini saya mau masukkan nih Mas. Mendingan bau haji deh bu daripada haji bau deh. Jadi kalau Syekh Mabamisi itu cerita, ada orang di sana, dia nggak bisa baca Quran. Tapi dia punya kebiasaan masuk Masjid Nabawi, sholat tahiyat masjid, terus duduk qariban min dawlatil masahib, dia duduk dekat rak-rak Quran. Duduk yabhas an rajulin aw an fulan aqra'a al-Quran lahu. Cari orang yang mau baca Quran karena dia nggak bisa baca Quran. Habis kita tahiyatul masjid, tunggu waktu sholat dari maghrib, baca itu setiap hari. Dan dia juga gitu. Pas hari terakhir sebelum dia meninggal, yang ada di ikutnya Syekh Mabamisi, ya,
Pas dia panggil, baca ayat sajdah, kan yang baca langsung sujud. Akhirnya dia juga ikut sujud. Yang baca bangun, ditungguin dia tak bangun-bangun. Dia bilang, la'allahu yurid an yutila sujudahu, kayaknya dia pengen memperpanjang sujud. Tapi ditunggu kelamaan. Begitu dicolek, jatuh, meninggal dalam keadaan sujud. Kita tahu saat orang sujud itu saat yang paling dekat antara hamba dengan Tuhan. Paling tidak dia lagi baca Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal A'la. Atau kalau lagi sujud tilawah, sajada wajhi lillahi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu ya bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Meninggal dengan kalimat ini, masya Allah. Walaupun dia tadinya masih min ahli fisqi wal wujud, masih jadi orangnya yang kurang baik, tapi karena dia istiqomah. Ya, kan ibu-ibu juga gitu ya, kalau nanti pulang suaminya ternyata gajinya juga separuh. Udah dikasih anak yatim, gak usah pakai curiga. Ini dikasih anak yatim sama emaknya. Ya kan kalau anak yatim pasti ada emaknya. Ya bisa jadi kalau istiqomah itu bisa menjadi jalan masuknya ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Mungkin sampai di sini dulu. Ada pertanyaan, ada tanya jawab atau ya sambil nanti boleh juga panitia atau siapa buku ya, siapa yang kita jadiin, kita lelang 2 masjid, dan siapa yang bangun masjid di dunia Allah bangunkan dia istana di surga. Amin ya Rabbal. Silakan sih. Tanya jawab ya. Iya. Kau minum dulu. Baik, terima kasih Ayah Bunda. Mudah-mudahan keluarga kita termasuk keluarga yang dirindukan surga. Dipanggil dari pintu yang mana? Mudah-mudahan semua pintu. Ya, mudah-mudahan semua pintu. Saya kontrakan aja, orang tua pintu kontrakan. Kalau pintu kontrakan mau? Baik, 3 pertanyaan pertama. Silakan. Barangkali ada yang bertanya. Paham ya, paham semua, ada yang nanya. Ada yang nanya. Siap 1. Baik, nanti Yusuf silakan Bunda perkenalkan dulu dari nama dan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusnia dari kelas 6B. Anaknya bernama Faya. Mau bertanya Pak Ustaz. Anaknya siapa? Muhammad Faya. Oh, Muhammad Faya. Mudah-mudahan kebanjiran berkah. Amin ya Allah. Syukuran Pak Ustaz, saya baru pertama kali ketemu di sini, Masya Allah, terima kasih. Biasanya suka nonton di televisi aja. Ustaz, ada pertanyaan. Kalau suami belum istiqomah dan sholat, masih susah untuk dikasih tahu, nanti bagaimana katanya suami itu kan imam kita nanti. Kalau suaminya masih begitu, nanti bagaimana dosa kita bisa nanti sama keluarga? Ya, terima kasih. Mungkin ini jadikan kombinasi yang cocok ya. Kadang-kadang ada yang dua-duanya sama-sama solehnya, masya Allah ya. Keluarga kedua-duanya hafal Quran, kalau tahajud bareng saling simak, masya Allah. Itu kan kayaknya keluarga impian banget ya. Ada yang kadang-kadang sebelahnya bagus, sebelahnya enggak. Karena ini ada contohnya. Mungkin para nabi secara umum istrinya baik semua, tapi kan ada juga nabi yang diamanahkan istrinya. Ya, kalau Nabi Nuh anaknya diuji. Ya, istrinya Nabi Nuh siapa bu? Bunuh.
Iya. Emang beda lah. Iya kan? Istrinya Nabi Lut ulut, cuma disuruh jangan nengok. Ya karena diazab. Wah, ini kemarin intip yang mengkampanyekan LGBT udah gugur tuh. Mudah-mudahan aja deh ya membungkam kesombongan mereka. Tidak orang LGBT, Neymar aja sama Messi kalau nggak salah ditanya gimana laki sama laki, enggak, perempuan di negara kami cakep, ngapain sama, dan itu mirip dengan jawaban Quran. Waktu kami punya anak perempuan, siapa yang kecenderungan kalian sama laki-laki tekan? Ya kan, terus makul kalau kata orang Mesir ya, kan masuk akal. Tidak wah ini sampai kayak begitu luar biasa. Ya kan pada zaman itu Nabi Lut ya, kaum Lut, istrinya waktu itu lagi jalan, ayo jalan karena mereka lagi dihujani batu. Istrinya cuma dipesek sama Nabi Lut, jangan nengok ke belakang. Akhirnya dia nengok, akhirnya termasuk yang kena azab. Makanya saya pesan sama istri saya itu kalau lagi di mall, jangan nengok-nengok. Lurus saja. Apalagi mampir. Bahaya. Ada yang kayak gitu. Suaminya bagus, istrinya. Tapi Asia wanita yang dibangunkan Islam dan Islam. Tapi suaminya Fir'aun. Kan ada kombinasi-kombinasi ya, sampai istrinya bilang najini min Fir'aun wa amali, selamatkan aku dari Fir'aun dan amal perbuatannya yang zalim keliwatan, tapi dia tetap bisa menjadi. Nah ini dulu ya, kadang-kadang tiap kita punya ujiannya masing-masing. Ada yang diuji ya suaminya, istrinya, anaknya dalam kehidupan biasa. Ya Bu ya. Walaupun kita lihat kadang-kadang orang, dia pun tak ada ujiannya, belum tentu. Ya, karena ada orang yang menyembunyikan ujian. Ya, padahal Masya Allah. Saya lihat itu waktu saya pernah ceramah di rumah Profesor Dr. Din Samsudi. Saya ceramah, ada ibu-ibu nanya. Dan nanyanya juga luar bagus ibuan, nggak mau nanya sendiri. Dia bilang, tolong tanyain ke Ustaz. Kalau kita di sholat, nanti ketemu suami kita lagi. Saya bilang, Insya Allah Bu. Tapi dia bilang, aduh kalau bisa macam di sini aja udah capek. Sakitnya tuh di sini. Sampai ada yang kayak gitu. Itu biasa. Ya. Langsung kalau kita alhamdulillah berada dalam kebaikan. Ini masuk surat An-Nahl 125. Surat 16 125 untuk berdakwah dengan cara hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak semua orang dengan hikmah, dengan bijak. Ya, dia bagi suami. Misalnya subuh dia belum bangun, neraka kebuka dia nih. Gak usah kayak gitu. Ya, bangun nih. Bu, ya, suami. Pusat-pusat juga bangun. Ya. Iya. Apanya dulu? Bisikin. Ya, bisikin. Gak usah. Kita udah sholat, istrinya suaminya masih tidur. Langsung kita beli mikrofon, kita ajar as-salatu khairun minan naum. Ya bisa, lembut ya, sambil diusap-usap ya, dibisikin. Iklan di TV aja mau bikinin kopi bangun suami. Ya, begini. Sambil ngomong baik-baik, karena untuk biasa dia ada dulu seorang anak menasihati bapaknya. Bapaknya tuh habis asar tidur, padahal habis asar kan jangan tidur. Ini sampai mau mentok maghrib. Dia kalau bangunin suka asar.
Iya, ini contohnya ahli neraka begini. Molek kan bapak. Marah. Mungkin cari bawain makanan sore. Ya Pak, mau ngopi nggak nih? Jam 5 cocok kayaknya nih. Pisang goreng sama kopi. Bangun mulai, udah mulai baru. Udah asar belum? Ya, waktunya masih ada. Sebentar lagi mungkin ya, nah itu kira-kira begitu. Walaupun itu ada nasihat, ya, atau dengan nasihat-nasihat yang baik. Bukan saja kepada suami, juga kepada anak-anak kita. Tapi nasihat yang baik itu nggak selalu juga bunda kayak ceramah gitu. Oh, anak-anak bertanya kemana jadi nasihat. Malahan ciri-ciri atau sifatul murabbi an-najih, ciri-ciri penduduk yang sukses, dia memang sederhana dalam nasihat. Tahu waktunya kapan dia masukin nasihat. Gak semua kesempatan. Anak baru pulang sekolah lagi capek, itu langsung ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau suaminya baru pulang, ya, kita menegur dia sholat. Itu langsung ikut ceramah. Enggak, mungkin ada waktu-waktunya. Lagi rekreasi bareng, ini kan habis liburan ya Bu. Ayo sholat. Pak, kita kan bisa dijamak nih ya. Dijamak amanin kosong, kita diimamin sama suaminya. Mungkin suaminya jangan gua kalau ngimamin selalu keter. Nah, mungkin pelan-pelan. Ya, kalaupun berjidal wajadil billati ahsan. Kalaupun harus berdialog, berjidal, beraudiensi, lakukan dengan cara yang baik. Dan yang terakhir doa ini pakai surah Al-Qur'an 75. Waladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina 4-75. Wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam, supaya suami kita, anak-anak kita juga jadi imam bagi orang yang bertakwa. Ya, kira-kira gitu ya bro. Mudah-mudahan kita sekeluarga masuk surga. Amin. Buku saya juga judulnya Bukti Kamar di Surga. Itu diilhami dari perjalanan umur. Ada pejabat bayarnya mahal, tapi dia tidak mendapatkan pelayanan yang mahal. Orang biasa niatnya ikhlas, sampai di sana dia dapat pelayanan first class. Malahan waktu itu mau bareng sama artis kan, saya nggak jadi berangkat. Kamar yang di Ka'bah dan Jannah Suite itu akhirnya ditempatin sama dia. Yang lain ngeluh nggak dapat kamar, dia malah justru kamarnya segede. Dia bilang, Ustaz, kok nggak salah, kamar saya bagus banget. Itu rezeki ente, Allah yang ngasih. Tapi soal semuanya nikmat. Waktu dia mau berangkat umroh dia ketakutan. Pak Ustaz, saya tuh orang kampung, sarapan harus nasi uduk, kita di sana makanan nggak cocok. Saya bilang udah, terus di sana mau ke rumah Allah, nanti Allah akan sambil kasih makanan yang spesial. Akhirnya sampai sana, alhamdulillah, dia menikmati semua makanan. Kalau dia bilang Pak Ustaz, alhamdulillah benar kata Pak Ustaz, makanan di hotel ini semuanya enak. Emang Bapak makan sebelah mana aja? Pokoknya semua. Travel itu cuma 11. Itu kenapa lain? Kepantesan yang enak yang sebelah sana. Nah, itu yang platinum. Untuk tuh Bapak nggak diusir. Yang beda. Udah begini. Bahkan dulu ini saya mau upgrade bisnis kelas. Di Desember ini, Saudi Airlines nambah 20 juta. Garuda nambah 20 juta. Ini kan high season. Mau naik batik yang bisnis 25 juta. Saya waktu itu lagi syuting Trans, yang bertanya pada bapak dulu, besok kalau naik ekonomi capek, saya upgrade bayar 1.450. Waktu itu kira-kira 7 juta lah sekali bulan. Penting saya enak nih, bisa tiduran, ya. Pas naik, enak kan. Saya pesen mau pramugari, saya nggak mau makan. Ya waktu dia nawarin, Ustaz minum nggak?
atau hot coklat atau nugget, bangunin subuh, kita bangun bangunin saya subuh. Pas saya mau tidur, bapak itu duduk sebelah saya. Saya bilang, Pak, di sini Pak, iya. Ngapain juga? Enggak. Bayar 7 juta. Kenapa duduk di sini? Kenapa kalau ikhlas? Iya. Saya mau balik tapi itu ini nggak ngerti minta duduk di situ. Kalau berantem saya jorok-jorok. Akhirnya kamu kali saya ke sini. Saya bilang kenapa kau nggak berantem aja? Kau bayar 7 juta. Itu aja Allah, duit 7 juta itu saya pikir macam-macam. Bukan duit enggak. Wah, turun bayarin dulu kan. Saya bayar. Udah ngutang. Iya, Masya Allah. Terus saya ingat ayat itu masih Al-Quran tuh 7475. Ulah kayu bezal nabur tadi masodaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salam. Mereka adalah orang-orang yang sudah punya tempat spesial di surga, sudah punya buktian kamar di surga. Karena mereka sabar dalam dunia, sabar dari manusia, sabar terhadap takdir, sabar terhadap musibah. Akhirnya dipilih dia duduk di situ tanpa harus bayar. Gua duduk di sini bukan 7 juta. Saya masih bengong, dia udah pulas. Banggaan dengan makhluknya nggak jadi tidur, kagak habis. Kalau gitu mungkin mau hot coklat, karena biasanya kalau habis itu nanti kantuk tenang itu mau hot coklat. Sekarang mau bilang tahu, bapak tahu, mbak saya kasihan hot juga ya. Ya Allah dia lagi. Mau bertanya, apa mau beli buku buat wakaf sekalian? Oh di bukunya udah ada, di bukunya kayak gini ya. Booking kamar di sorga. Dan ini mungkin hampir 80%-nya kita gunakan buat masjid. Karena anak kita, walaupun misalnya anaknya dulu sekarang nggak ngerasain sholat di sini, tapi itu jadi jariah kita. Selama orang sujud pahalanya terus mengalir, ya. Dan selama orang ibadah, di sana mungkin ada yang zikir, ada yang itikaf, mungkin nanti ada yang baca Quran, anak auladi di masjid nanti ada yang murojaah, ya, ada yang hafalan subhanallah. Di samping pemilik tanahnya mewakafkan ini untuk rumah Allah, kita juga ikutan. Karena wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau kita mau kerjasama dalam ketakwaan dan kebaikan. Kalau orang mau maksiat aja bisa kerjasama kok. Anak-anak mau mabuk, imam nih, rajus-rajus. Mabuk jadi kita mau bangun sesuatu yang menjadi rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid usis 'ala taqwa. Masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak ada pertanyaan lagi. Oh ibu belum? Bawa sendiri? Oh, Ustaz dari sana atau ibunya mau maju? Ini enak banget ya, enak kok. Pulas saja dari tadi. Kayaknya ini taman surga ini. Saya agak pagi rahmat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus sekali ya. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ya. Benarkah seorang istri itu nggak boleh ikut buat mengantar suaminya meninggal untuk dimakamkan di peristirahatan terakhir? Itu aja yang saya mau Kalau tanya. pulang lagi boleh. Ya, mungkin yang nggak boleh terus ngikut. Ya memang. Halo Bu. Bu. Memang ada yang berpendapat perempuan jangan masuk ke dalam komplek pemakaman karena perempuan itu biasa rumah, takutnya niaha, takutnya kadang-kadang syakul juyur dan lain sebagainya. Tapi
Syekh Sabiq di dalam Fiqh Sunnah itu sempat membahas masalah ziarah kubur. Ziarah kubur itu sebetulnya juga sunnah buat laki-laki dan perempuan. Ya, kalau laki-laki juga perlu ziarah kubur, perempuan juga perlu ziarah kubur. Ya, jadi dia boleh mendatangi kubur. Memang ada juga ulama yang mengatakan cukup dari luar, takut dia tidak bisa menguasai diri. Kadang-kadang pernah juga saya nyaksiin pas mau kubur istrinya pingsan. Dan itu repot kita menggotong itu. Ya, ada yang pendapatnya seperti itu. Tapi ya selama ya dia bisa nganter ke dalam satu komplek misalnya, walaupun cuma di luarnya aja kita mau cari aman gitu ya. Kalau ada yang pendapatnya mengatakan nggak boleh gitu ya, ya maka dia bisa. Kalau di Saudi sih perempuan dibagi biasanya dia dari luar, walaupun ada yang mengatakan selama dia kuat gitu ya, dan dia mampu menguasai dirinya, dia enggak meratap dan lain sebagainya, itu tidak ada masalah. Tapi kembali kepada kalau mengambil yang aman, dia bisa jadi rame-rame sampai sisi luar tempat kompleks kuburannya kita bisa juga ngantar ya. Kalau hadis memang mengatakan mayit itu diikuti oleh 3 ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang ngikutin mayit itu kan 3, hartanya, keluarganya, sama amalnya. Dua-duanya pulang, berarti keluarga ada yang ngantar tuh, ya. 2-nya pulang. Ya, tinggal 1 amal ya yang akan ikut menemani seseorang. Baru nanti mungkin Ustaz Hadi karena dia jurusan syariah ya, nanti dalam pengajian kita tidak siapa dengan Syekh manajer yakin. Kalau Syekh kita boleh bilang yakin. Tapi ini ada yang ingin pertanyaan. Oh, boleh. Jawab aja maaf. Baiklah, nomor ini saya. Bajunya sama lagi misalnya mereknya. Kalau ini gratis. Saya kasih yang lagi. Pak, titik pertanyaan, kalau ibu angkat kita sudah meninggal dan beliau tidak punya anak, bisakah kita mengirimkan doa atau amal untuk beliau? Waris yang beliau tinggalkan jika kita amalkan, bisakah sampai kepada beliau? Matur suwun Ustaz. Ini orang yang kuat ya, karena dia memiliki ibu yang diangkat. Ya, yang pertama orang ini sudah berbuat ihsan kan sih dulunya. Kita mungkin dulunya di sekolah, diurus, dijaga, dirawat. Walaupun ibu angkat anak angkat nggak akan jadi ibu kandung anak kandung. Nggak ada tuh akta bani di Islam. Dia nggak punya hak untuk dapat waris. Tapi kemudian kalau dibagi wasiat dia wasiat sudah dir dan seperti itu wasiat misalnya dikasih hadiah terus kita doa lah, jangankan doa anak-anak, doa orang lain aja bisa. Sepakat ulama atau batu beristighfar, obat istighfar dari orang lain kepada saudaranya nyampe. Makanya khotib bilang dulu lil muslimina wal muslimat, ibu akan di sini wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allah nabi, ya Allah ampuni istighfar kita, insya Allah nyampe. Itu di dalam syarat akidah tahawiyah ya disebutkan. Malah yang perbedaan pendapat adalah di dalam masalah al-ibadah al-badaniyah, kira-kira Quran seperti kita baca Quran nyampe apa enggak, gunakan khilaf. Di sana ada perbedaan pendapat, ada yang bilang nyampe, ada yang bilang nggak nyampe. Dr. Musi Abdul Halim waktu ditanya tentang ini, insya Allah nyampe kalau orang yang bacanya di kelas. Ya, di sesi kami di Sunnah juga bilang ada tuh
Doa, misalnya kita habis baca Quran nih, angkat-angkatnya Allahumma awsil misla sawabi ma qara'nahu minal Quran. Ya Allah, mudah-mudahan kau sampaikan juga pahala seperti pahala yang aku baca dari Al-Quran. Ya udah, dia ibu angkat atau ayah angkat dia udah berbuat baik, ya kita juga harus berbuat baik. Kita doa. Mungkin lagi kita beramal, pas lagi umroh nih, ya saya yakin buat ibu angkat saya nggak masalah, ya. Dan jangan ibu angkat diberangkatin atau diumrohin ibu kandungnya enggak, ya. Ibu kandungnya juga diumrohin, dibacain Al-Quran, dibacain doa, mudah-mudahan nyampe kepada mereka. Paling kita adalah orang yang balas kebaikan dengan kebaikan. Begitu? Alhamdulillah. Baik, sebelum selesai ada yang ingat? Buku judul bukunya Walking Kamal di Surga, Cara Indah Bahagia Dunia dan Akhirat. Ada yang ingat? Oh, satu. Berapa tadi? 500 itu? Mau 150 aja ya. 100-nya buat masjid, ya kan? Ya. Silakan. Baik, Ibu. nanti yang mau silakan ke Ustaz Ilham. Oh iya. Nanti yang mau silakan ke Ustaz Ilham. Bisa dikondisikan dengan Ustaz Ilham. Nanti Ustaz Ilham. Kalau yang sekarang misalnya nggak bawa duit kecil, bisa gesek juga di sini. Ya baik, itu aja mungkin. Gak ada lagi yang pertanyaan? Cukup? Masya Allah, luar biasa. Mungkin paham semua. Pandangan orang paham itu kan ilmu hati, makin berisi makin meruntuh. Doa ada di. Oh, tanya, saya pikir mau pesen buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya orang tua dari anak dari sini ya, Muhammad Robi Maulana, kelas 11. Kelas 11. Siapa tadi? Muhammad Ikromi Maulana. Muhammad Ikromi Maulana. Oh ya Ustaz, saya mau tanya, apakah cara saya salah pada waktu itu? Saya mau tujuan mau umroh tuh uang, tetapi saya punya apa ya? Punya kerabat dekat itu supir jemputan, Ustaz. Tapi dia apa namanya? Iya bukan supirnya itu kan dia takut kontrak di jemputan. Kebetulan saya kerja di rumah sakit jantung harapan kita. Terus ya apa namanya supir itu menyarankan saya untuk beli mobil jemputan. Terus saya cancel uang saya buat umroh itu. Jadi saya beli mobil jemputan buat memberikan kerjaan buat supir-supir itu. Apakah saya itu berdosa ataupun gimana itu Ustaz, gimana pencerahannya? Terima kasih Ustaz. Iya, sebetulnya dua-duanya kan ini merupakan amal baik. Ini sih masuknya ke dalam bahasan fikih ulawiyah. Artinya mana yang diutamain. Mungkin kita pernah dengar ya, walaupun nggak tahu riwayatnya, seorang yang nggak jadi haji karena dia bantuin tetangganya yang kelaparan, malah dia dianggap seperti orang yang berangkat. Jadi ini sebenarnya aulawiyah. Cuma memang kalau haji sebaiknya jangan. Kalau umroh kan sifatnya sunnah. Kalau haji, bahkan suami itu tidak bisa menghalang-halangi istrinya berangkat haji wajib. Karena apa? Karena ini hukum Islam, gitu ya. Apalagi sekarang dengan haji yang susah. Teman saya aja porsinya 2026 dengan pandemi jadi 2036. Sekarang ada yang tunggu 30 tahun, 40 tahun. Malah saya dulu Malaysia itu 51 tahun. Itu baru lagi langsung daftar haji. Kalau tadi daftarin haji, ya mungkin
mau umur berapa dia berangkat. Nah, harus dilihat juga. Ya kalau umroh sih berarti enggak. Daftar sekarang dalam 2-3 bulan bisa. Tapi kalau haji nih sekarang, ibu-ibu yang punya kemampuan diajar suaminya. Kalau dia mulai di leher, jangan bilang belum siap. Ya karena itu mungkinnya juga lama. Ya bayar dari sekarang. Karena kalau kita mampu haji itu, kalau kita belum berangkat, sementara motor kita Harley Davidson, sementara mobil kita mobil mewah, berangkat atau daftar haji belum. Itu nauzubillah kalau kita dianggap meninggal secara Yahudi atau Nasrani. Memang ada pendapat ulama, kewajiban haji itu alat maut atau alat tarafi. Haji itu sama umroh harus segera, pernah nanti sih. Sebagian Syafi'iyah berdalil haji itu nunggu usia mati nggak apa-apa. Karena Nabi lihat berangkat haji itu beberapa bulan sebelum wafat. Ya, tapi kalau masalah pendapat Ahmad bin Hanbal, kita harus segera berdasarkan keumuman perintah ayat. Ya, man arada al-hajja falyuhajji. Siapa yang pengen haji disegerakan. Karena bisa jadi dia sakit, bisa jadi hartanya hilang, bisa jadi kendaraannya, atau bisa jadi keamanan kayak kemarin waktu pandemi. Pandemi tahun 2020, nggak ini 2020, 2021 dia nggak bisa berangkat karena memang tidak memungkinkan. Saya nanti mau meloloskan diri cari pesawat, memang nggak ada pesawat yang terbang. Berarti ada satu masa nanti kita perjalanannya nggak aman, atau mungkin nggak ada kendaraan yang mengantarkan ke sana, sementara kita dianggap orang yang mampu. Ya, jadi kayak gitu ini memang tinggal dilihat prioritasnya. Alhamdulillah, ya mungkin kita berat itu buat menolong orang. Apalagi kalau kita udah haji, sesungguhnya kita sudah menunaikan kewajiban kita. Kalau umrohnya kan tinggal sunnah, mungkin kalau ada orang yang butuh bantuan kita bisa anggarkan. Atau misalnya, kemarin saya sumbangin aja deh buat masjid yang rusak di Cianjur. Ya karena di sana mereka nggak bisa ibadah, ini mungkin bisa diterima. Tapi kalau buat haji, apalagi itu ada haji wajib kita dengan kondisi kayak sekarang, kayaknya jangan ditunda-tunda. Ya karena fatwa itu biasanya ya kalau ya kita fatwa di Islam. Kayak ziarah ke Al-Aqsa, dulu ada ulama yang bilang jangan ziarah ke Al-Aqsa karena Al-Aqsa ini masih dikuasai oleh Yahudi. Tapi ada ulama yang bilang enggak, orang hadis itu tusyadul rihal illa tidak salah saja. Jangan kamu main rela atau melakukan satu perjalanan ya kecuali ke 3 hadis Nabi Muhammad kata ulama yang mengatakannya. Nah ini melihat kepada permasalahan waqi'iyah, artinya apa yang sedang terjadi sekarang ada yang tetap berdasarkan kepada perintah hadis. Jadi wallahu a'lam. Ya mudah-mudahan ya apa yang dilakukan baik. Ya kalau memang selawatnya adalah Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Pak Ustaz Muhammad Subki Al-Buburi Denma. Selanjutnya yang akan memberi buku nanti setelah doa ke Ustaz Ilham, atau yang akan wakaf tabung wakaf silakan ke Ustaz Ilham juga, atau yang akan hari ini juga mendaftarkan anaknya ke SMA silakan ke saya, mendaftarkan anaknya ke SMP silakan ke Ustaz Aziz, mendaftarkan anaknya ke SD silakan ke Ustaz Ilham, terutama SMA ya silakan ke saya. Karena daftar ke SD, SMP, SMA ini bagian dari
kita mewujudkan sekeluarga masuk surga. Karena tafsir ayatku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Dalam Ibnu Katsir saya dapatkan alimu ayatibu, ajari mereka, didik mereka dengan pendidikan akhlak, itu sama dengan menghindari diri dan keluarga dari api neraka. Apalagi sekarang zaman medsos dulu, saya dari tahun 2000 di TV, ibu-ibu tuh pada bilang TV bahaya, TV gawat, bisa mempengaruhi anak-anak. Ternyata TV itu jauh lebih baik. TV masih ada sensornya, kita ngomong salah dibuang. Sekarang medsos udah nggak pakai sensor, orang nggak pakai baju bisa live, orang dengan sangat vulgar bicara, kalau itu nggak bisa. Maka kita selamatkan anak-anak kita dari neraka adalah dengan pendidikan. Anak-anak kita jadi aulad, jadi anak-anak yang akan membahagiakan dan membanggakan kita di sekian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal. Segera langsung ke Pak Ilham. Ya, enggak, kirain HP saya punya yang daftar, ternyata enggak. Oh betul. Baik, simbolis tadi kami sampaikan kepada Bapak Ustaz Sofi Al-Bukhari, kalau Pak Budi ayahanda dari Raihan mau beli, tapi beliau bilang Pak Budi mau dihadiahkan saja. Pak Agung ya, Pak Agung ayahanda dari Raihan akan membeli, tapi kata Ustaz dihadiahkan saja. Tapi kalau Pak Agung mau bersolat untuk masjid, dipersilakan. Pak Agung silakan ke depan Pak. Nah, kebetulan saya ada Basyar. Pak Syarif Agung. Dia Syarif Agung lagi. Ini Pak Syarif. Ini diambil, dia ngasih nama Tabbalins. Dia dari istana di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, foto dulu Pak. Ada sana. Tasbih ya. Waalaikumsalam. Di sini alhamdulillah guru bahasa Arabnya itu masya Allah Bu ya. Kadang orang mau berangkat haji nggak bisa bahasa Arab, nanti ketakutan Bu. Iya, ada jamaah Ustaz yang mau ke Mekah nih nggak bisa bahasa Arab. Saya bilang tenang aja Pak, bisa ada bisa bahasa Indonesia. Oh, tapi saya takut. Nah, ya udah kalau urusan mau jajan doang mah gampang. Tinggal tunjuk aja makanannya, Tapi ternyata dia sukses buat makanan doang. Pas makan, gila dia mau pipis gitu. Hampir dikebukin sama orang Yaman. Ya makanya masya Allah, daftar segera. Doa ya Sen. Ya, mari sama-sama kita doa. Doain anak kita kelas terakhir supaya sukses terus. Udah ujian ya, udah UAS semua, nilainya bagus ya. Dan mudah-mudahan nanti itu jadi tabungan investasi kita semua. Al-Fatihah. Bismillah. Ya karena Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa awwalin wa akhirin. Shalli wa sallim wa Allah tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan na'imin wasyakirin hamdi wa fi ni'amahu wa kafiku mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azim subhanaka.
Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni kami, maafkan kezaliman kami, kekurangan kami, kealfaan kami di dalam mentarbiyah putra-putri kami. Atau bersama dengan siapa kami untuk mewujudkan keluarga yang menjadi surga di dunia dan mendapatkan surga di akhirat nanti. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang punya amalan spesial agar kami nanti dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Mudah-mudahan minta birrayyan atau minta bisadah atau minta birjihad, sehingga kami adalah orang-orang yang akan menjadi penghuni surga bersama dengan keluarga kami. Ya Allah, jadikan uang yang kami keluarkan untuk mendidik anak-anak kami sebagai benteng diri kami dari satu anak neraka. Karena amanah yang kau berikan, kami didik anak-anak kami menjadi zinatul hayatid dunia, menjadi perhiasan dunia dan menjadikan mereka qurrata a'yun. Ya Allah ya Rahman, selamatkan saudara kami di Cianjur, Garut, Sukabumi, wilayah sekitar Semeru dan lain sebagainya. Selamatkan kami dari kebakaran, kebanjiran, tanah longsor, gempa bumi, gelombang tsunami, wabah penyakit manusia, wabah penyakit laut, dan semua keadaan yang buruk yang akan menimpa kami, ya Allah. Ganti semuanya dengan ayat dan thayyibah dan dunia wa akhirat. Ganti semuanya dengan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Dari negeri kami dan dari seluruh dunia Islam, saudara kami di Syria, saudara kami di Palestina, dan dimanapun saudara-saudara kami berada. Ya Allah, Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Jadikan kami orang yang berilmu dan memiliki pemahaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, saya kembali di studio. Allahumma barik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kami, Ustaz يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد.